Prabowo Gibran yang punya wacana akan membentuk kementerian baru khusus menangani masalah makan gratis. Yang bener aja, rugi dong. Ini kan memang kemarin sempat tercetus wacana bahwa akan dibentuk kementerian baru kalau misalkan Prabowo menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden dan memenangkan pemilu di 2024 ini. Nah, kementerian ini nantinya akan mengurusi khusus masalah makan siang gratis dan pembagian susu gratis. Bayangkan berapa banyak anggaran yang akan dihabiskan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Info kali ini datangnya dari Prabowo Gibran yang punya wacana akan membentuk kementerian baru khusus menangani masalah makan gratis. Yang bener aja, rugi dong. Ini kan memang kemarin sempat tercetus wacana bahwa akan dibentuk kementerian baru kalau misalkan Prabowo menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden dan memenangkan pemilu di 2024 ini. Nah, kementerian ini nantinya akan mengurusi khusus masalah makan siang gratis dan pembagian susu gratis. Bayangkan berapa banyak anggaran yang akan dihabiskan. Karena apa? Karena bagi kita semua, terutama bagi saya, ini ada dua yang mendasari kenapa mereka ingin membentuk kementerian baru ini. Yang pertama, ini adalah untuk bagi-bagi jabatan. Lalu yang kedua adalah untuk buang-buang anggaran. Itu jelas. Yang pertama, untuk bagi-bagi jabatan. Kalau misalkan nanti ada kementerian baru, otomatis akan ditunjuk menteri yang baru. Nah, menteri yang baru ini siapa ya? Pasti orang-orang dekat mereka. Orang-orang yang selama ini membantu mereka memenangkan pemilu di 2024. Dan itu sudah terbukti. Kemarin buktinya, AHY, dia dijadikan menteri ATR, Kepala BPN oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Sebagai wujud terima kasih. Karena Partai Demokrat ikut bergabung kemudian memenangkan anaknya yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Meskipun pemerintahan mereka belum selesai, tapi rasa terima kasih ini sudah dikasih di depan dan akan ada jaminan untuk dijadikan menteri di periode berikutnya. Bisa jadi nanti menteri urusan makan ini juga bisa jadi diserahkan ke AHY, bisa jadi kan? Nah, itu baru seorang menteri, belum dirjen-dirjennya nanti. Lalu kemudian ada bidang-bidangnya, ada staf khususnya. Itu ya pasti orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Meskipun mereka pasti mencari orang yang berkompeten, benar. Tapi kan nggak mungkin mencari orang-orang jauh. Sekarang logika aja lah. Kalau kita mau bikin perusahaan, kita mau bikin sebuah usaha, siapa sih yang pertama akan kita ajak untuk bergabung? Ya pasti orang-orang dekat kita, teman, saudara, kerabat, atau mungkin sahabat kita, orang-orang dekat kita yang sudah kita percaya dan kita tahu track recordnya seperti apa, pasti itu. Nah, itulah pastinya nanti akan di sana ada mengumpulkan lagi orang-orang yang selama ini ada di kubu mereka. Lalu yang kedua, masalah anggaran. Anggaran yang pertama adalah masalah gaji. Gaji dari menteri, kemudian sekjennya, kemudian kepala bidang-bidangnya, dan staf-susnya itu pasti akan juga menambah APBN tentunya. Lalu yang kemudian yang berikutnya adalah masalah anggaran. Anggaran untuk pengadaan makan gratis ini, bagaimana nanti proses lelangnya, bagaimana pengadaan susu gratisnya yang rencananya akan impor sapi dari India. Lalu kemudian bagaimana nanti proyeksi dari masing-masing paket makanan yang akan dibagikan ini, bagaimana distribusinya, lalu bagaimana menunya dan sebagainya, itu akan dikelola secara tersendiri dan itu pasti akan membengkakkan anggaran kita. Apalagi kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu, anggaran untuk makan gratis ini di tahun-tahun pertama akan memangkas subsidi energi baik dari LPG 3 kg maupun BBM bersubsidi seperti Pertalite. Nah, itu yang akan dilakukan oleh kementerian yang baru ini
mereka akan mengumpulkan itu semua, dan itu perlu kolaborasi dari kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian BUMN, lalu juga ada Kementerian Energi, Kementerian Ekonomi, semuanya pasti akan berkolaborasi di sana. Dan itu nggak mungkin kalau misalkan orang-orang yang selama ini tidak akan mengenal mereka, tidak kenal dekat dengan mereka, orang-orang yang jauh dari mereka, itu nggak akan mungkin. Koordinasinya pasti akan susah. Nah, ini pasti di sana akan menjadi ajang bancaan jabatan, dan juga bancaan anggaran. Lalu kemudian siapa yang susah? Ya tetap aja rakyat yang mereka janjikan untuk mendapatkan makan siang gratis ini loh. Itu tetap yang akan merasakan dampaknya. Mereka yang di elit, yang di kalangan atas, itu pastinya masih seneng-seneng aja. Dibikinkan kementerian baru, kemudian juga bagi-bagi jabatan di sana, kemudian bagi-bagi anggaran di sana, ya pasti seneng-seneng aja. Tapi rakyat, masyarakat ini yang kemudian ada di level bawah, yang selama ini mengharapkan bantuan sosial dan mengharapkan makan siang gratis, kemudian memilih Prabowo dan Gibran, mereka yang akan dirugikan. Bayangkan sekarang, mereka kan beranggapan bahwa selama 5 tahun mereka ini nanti akan mendapatkan makan gratis setiap hari sepanjang 5 tahun. Padahal kan nggak seperti itu. Dari target 82,9 juta anak dan ibu hamil yang akan mendapatkan makan dan susu gratis ini kan bertahap dibagi dalam 4 tahun masa kepemimpinan mereka. Di tahun pertama ini sepertinya memang belum, karena mereka mau mengumpulin modal dulu. Dengan cara apa? Ya memangkas subsidi energi tadi. Subsidi energi dipangkas, kemudian harga-harga BBM otomatis akan naik, lalu kemudian harga LPG 3 kg naik, otomatis akan berpengaruh kepada harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Baru di tahun kedua akan diberikan makan siang gratis, yang itu dari 82,9 juta itu dibagi selama 4 tahun. Jadi yang selama 1 tahun sudah mendapatkan, di tahun yang kedua, ketiga, dan keempat nggak akan mendapatkan lagi. Terus mereka cari dari mana? Ya cari sendiri dong. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang rugi. Ya pasti negara pasti akan rugi dan menuju Indonesia bangkrut. Itu insya Allah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut berencana membuat kementerian koordinator baru demi menjalankan program makan siang dan susu gratis. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Budiman Sujatmiko mengatakan rencana pembentukan Kemenko baru ini dikarenakan janji kampanye Prabowo Gibran tersebut butuh pendekatan khusus. Nah, lalu kemudian kemarin sempat ada sedikit sanggahan dari tim kampanye nasional yang beberapa terakhir kali kita sebut sebagai tim klarifikasi nasional. Mereka mengatakan ini baru wacana, belum tentu terwujud. Nah, sekarang kalau misalkan belum tentu terwujud, ngapain diwacanakan? Kalau sudah menjadi sebuah wacana, ini pasti ada upaya untuk mewujudkan itu dong. Kalau misalkan enggak, ngapain diupayakan, ngapain diwacanakan? Kan seperti itu logikanya. Nah, mereka mengatakan bahwa untuk mewujudkan kementerian baru ini terkendala regulasi, terkendala undang-undang, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2019 tentang keprotokolan, itu memang kementerian itu dibatasi maksimal sejumlah 39 kementerian. Nah, sekarang di Kabinet Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu kan sudah ada 39 kementerian. Nah, untuk kemungkinan untuk menambah itu katanya tidak mungkin karena sudah mentok 39. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nggak undang-undangnya yang diubah? Nah, iya kan? Peraturan MK aja loh yang syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang minimal 40 tahun aja bisa diutak-atik, bisa diintervensi. Kemudian dengan mengatasnamakan orang lain, gugatan dari orang lain. Bisa aja, apalagi ini cuma sekedar undang-undang yang nanti bisa disahkan. Ini kan sesuatu yang sangat mudah, di MK aja bisa diotak-atik, cuman seperti itu. Di KPU saja, PKPU belum direvisi, pendaftaran sudah diterima, bisa. Apalagi cuman masalah makan gratis. Jadi nggak usah berdalih lah, nggak usah menipu rakyat lah, seolah-olah terbentur dengan undang-undang, dengan regulasi, lalu kemudian ini baru wacana dan sebagainya. Kita tahu kok kalian ini siapa.
Nah, sekarang kalau misalkan nanti ternyata memang ini benar adanya, kemudian undang-undangnya dirubah, kemudian ditambah satu lagi kementerian khusus untuk menangani makan gratis ini, coba bayangkan, siapa yang akan merasakan dampaknya? Ya seluruh rakyat Indonesia. Kita-kita ini yang justru tidak memilih mereka akan merasakan dampaknya juga. Nah, kemudian kan sekarang hari ini di media sosial itu ribut antara pendukung 02, pendukung Prabowo Gibran dengan pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.